melakukan realokasi dana guna percepatan pencegahan dan penanganan COVID-19. Pemkab Balangan bangun posko di perbatasan. Warga Desa Baru Bahinuluar terima bantuan sembako. Giliran warga Desa Baru Penyambaran dapatkan bantuan sembako. Pemkab Balangan urung gelar kegiatan Ramadan. DPRD Balangan adakan rapat kerja bahas teknis percepatan penanganan COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, cuplikan tadi adalah rangkuman momen-momen yang berhasil direkam oleh tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan selama sepekan terakhir. Bersama saya, Rizky Amelia Putri. Berikut batarbangan selengkapnya. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menghimbau agar pemerintah daerah realokasikan dana serta pengadaan barang jasa terkait penanganan dan pencegahan penyebaran COVID-19. Hal ini terungkap saat telekonferensi di ruang rapat kantor Bupati Balangan, Rabu 8 April 2020. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menghimbau agar pemerintah daerah realokasikan dana serta pengadaan barang dan jasa terkait penanganan dan pencegahan penyebaran COVID-19. Hal ini terungkap saat telekonferensi di ruang rapat kantor Bupati Balangan, Rabu 8 April 2020. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian mengatakan pandemi COVID-19 ini sangat berdampak bagi penurunan kesehatan dan penurunan ekonomi. Sehingga perlu adanya kebijakan dari pemerintah untuk mengubah alokasi anggaran untuk meningkatkan kapasitas penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, serta penyediaan jaring pengamanan sosial. Menanggapi hal tersebut, Bupati Balangan, Ansyaruddin mengatakan pemerintah daerah akan melakukan perubahan anggaran, diambil dari perjalanan dinas sebesar 20%, serta biaya pelatihan dan BIMTEK sebesar 20%. Kemudian rencana selanjutnya akan diambil dari biaya pilkada, dari KPU masih ada 8 miliar, dan Bawaslu 5 miliar. Sedangkan belanja tak terduga 1,9 miliar, dari jumlah keseluruhan anggaran ini sekitar 28 miliar 300 juta rupiah. Jadi ada 3 pokok yang kita simak tadi. Yang pertama, masalah penanganan kesehatan, kemudian penanganan dampak ekonomi, dan penyediaan sosial safety ya, pengamanan, jaring pengamanan sosial. Selanjutnya apabila dana ini tidak mencukupi, maka akan diambil lagi dari realokasi dana yang sudah ditetapkan. Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Balangan, Tamrin mengatakan untuk penggunaan anggaran tersebut tentu mengacu pada Inpres nomor 14 tahun 2020 agar penggunaannya akuntabel dan sesuai standar akuntansi pemerintah. Untuk penggunaannya tentu kita akan mengacu pada Inpres nomor 4 tahun 2020 supaya bisa akuntabel, kemudian sesuai dengan standar-standar akuntansi pemerintah, dan ini kita lakukan nanti pembinaan kepada SKPD yang akan melakukan. Terima kasih. Adapun realokasi dana tersebut dipergunakan untuk pembagian sembako kepada masyarakat, penyedia bantuan usaha kecil, usaha menengah dan mikro, serta pengadaan fasilitas bagi tenaga medis yang ada di Kabupaten Balangan. Tim Liputan melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Cegah penyebaran COVID-19, pemerintah Kabupaten Balangan terapkan ukur suhu tubuh bagi pengguna jalan yang memasuki wilayah Kabupaten Balangan mulai Rabu 8 April 2020.
Cegah penyebaran COVID-19, pemerintah Kabupaten Balangan terapkan ukur suhu tubuh bagi pengguna jalan yang memasuki wilayah Kabupaten Balangan, mulai Rabu 8 April 2020. Bupati Balangan Ansarudin mengatakan, apabila seorang yang bukan warga Balangan, kemudian pada saat pemeriksaan suhu badannya tinggi, maka akan diminta kembali ke tempat tinggalnya. Namun apabila masyarakat tersebut hanya melintasi Kabupaten Balangan, misalnya ke Balikpapan, maka dipersilahkan saja. Kalau orang misalnya orang luar mau ke Balangan suhunya tinggi, nah itu kita suruh kembali. Tapi kalau misalnya orang Balikpapan ya kita teruskan aja gitu. Selanjutnya Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan, Erwan Megakarya Latif mengatakan, suhu tubuh juga akan berpengaruh pada saat cuaca panas di perjalanan, namun tidak signifikan. Sebenarnya berpengaruh, tapi nggak signifikan. Palingan sedikit aja kenaikannya. Tidak sampai 1 gitu. Ya. Tidak sampai 38. Adapun 3 titik posko pencegahan penyebaran COVID-19 ini, perbatasan Kabupaten Hulu Sungai Tengah di Desa Hamparaya, Kecamatan Batu Mandi, perbatasan dengan Kabupaten Tabalong di Desa Dahai, Kecamatan Paringin, kemudian perbatasan Hulu Sungai Utara posko bertempat di Desa Teluk Karya, Kecamatan Lampihong. Kegiatan yang direncanakan berlangsung selama 14 hari ini beroperasi dari jam 8 hingga jam 18 WITA. Tim Liputan melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Pemerintah Kabupaten Balangan berikan bantuan sembako beras dan masker kepada warga desa Baruh Bahinuluar, Kecamatan Paringin Selatan, Kamis 9 April 2020. Pemerintah Kabupaten Balangan berikan bantuan sembako beras dan masker kepada warga desa Baruh Bahinuluar, Kecamatan Paringin Selatan, Kamis 9 April 2020. Pembagian bantuan ini dilakukan secara door-to-door guna menghindari kerumunan orang banyak di tengah maraknya wabah COVID-19. Bupati Balangan, Ansarudin menyampaikan untuk pembagian bantuan dimulai di Desa Baruh Bahinuluar, Kecamatan Paringin Selatan, dan bantuan tersebut berupa beras dan masker. Yang akan kita bagi ini datanya itu sebanyak 6.350 dengan jumlah beras seluruhnya sekitar 95 ton. Lanjut Ansarudin, untuk pembagian tersebut tidak hanya di Desa Baruh Bahinuluar saja, tetapi seluruh desa di Kabupaten Balangan akan dibagikan. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Balangan, Ribowo, mengatakan bantuan yang diberikan berupa beras untuk membantu mengurangi beban masyarakat dalam khususnya kebutuhan pangan. Bantuan hari ini adalah bantuan beras untuk membantu mengurangi beban masyarakat dalam pangan. Beras pemerintah oleh Pak Bupati sejumlah KPM keluarganya adalah 6.359 keluarga. Dengan adanya bantuan yang diberikan ini, diharapkan bisa memudahkan masyarakat utamanya dalam hal persediaan pangan di tengah mewabahnya pandemi COVID-19. Tim Liputan melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Sebagai wujud perhatian terhadap masyarakat kurang mampu atas dampak ekonomi akibat COVID-19, pemerintah Kabupaten Balangan melalui Dinas Sosial menyalurkan bantuan sembako berupa beras di Desa Baruh Penyambaran, Kecamatan Halong, Jumat 10 April 2020. Sebagai wujud perhatian terhadap masyarakat kurang mampu atas dampak ekonomi akibat COVID-19, pemerintah Kabupaten Balangan melalui Dinas Sosial menyalurkan bantuan sembako berupa beras di Desa Baruh Penyambaran, Kecamatan Halong, Jumat 10 April 2020. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Balangan, Ribowo, menerangkan, Desa Baruh Penyambaran mendapatkan 35 karung beras untuk 35 KK. Jumlah itu adalah data yang masuk dari Dinas Sosial, namun tak menutup kemungkinan untuk bertambah. Untuk Kecamatan Halong. Nah, di Kecamatan Halong ini ada yang menerima sebanyak 998 keluarga. Nah, mudah-mudahan bantuan beras ini bisa
memberikan meringankan beban kebutuhan pangan kepada masyarakat miskin yang termasuk data DTKS atau data miskin Kementerian Sosial. Penerima bantuan beras Juhariah mengucapkan terima kasih atas bantuan pangan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Balangan. Terima kasih kalau diberi berkah. Ada pula Ardiansa juga tak kalah bersyukur akan bantuan tersebut. Ia tinggal bersama sang istri dan terkadang bekerja menyadap karet. Banyak terima kasih atas bantuan Pak Bo. Semua beras yang disediakan untuk Kecamatan Halong diletakkan di kantor kecamatan, sehingga para kepala desa diarahkan untuk mengambil dan kemudian membagikan ke masyarakat. Adapun total keseluruhan bantuan mencapai 6.359 karung beras yang akan dibagikan pada warga di 8 kecamatan se-Kabupaten Balangan. Tim Liputan melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Pemerintah Kabupaten Balangan melalui Dinas Pariwisata kemungkinan besar akan meniadakan kegiatan rutin di bulan Ramadan. Hal ini merujuk dari edaran yang dikeluarkan pemerintah pusat untuk menghindari kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang banyak pada masa pandemik wabah COVID-19. Pemerintah Kabupaten Balangan melalui Dinas Pariwisata kemungkinan besar akan meniadakan kegiatan rutin di bulan Ramadan. Hal ini merujuk dari edaran yang dikeluarkan pemerintah pusat untuk menghindari kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang banyak pada masa pandemi wabah COVID-19. Ditemui di ruang kerjanya, Kamis 9 April 2020, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Balangan, Rodi Rahmadinor menyampaikan, peniadaan kegiatan ini dengan maksud untuk mengurangi kerumunan masyarakat agar penyebaran COVID-19 dapat cepat teratasi. Pada saat di bulan suci Ramadan memang ada beberapa kegiatan yang difasilitasi oleh pemerintah daerah. Yang pertama, kegiatan pasar Ramadan yang sering dilaksanakan di Terminal Paringin untuk tahun ini kemungkinan besar ditiadakan. Tidak hanya pasar Ramadan, tetapi beberapa kegiatan lainnya pun juga ditiadakan demi pencegahan penyebaran COVID-19. Kegiatan tanglong dan begarakan sahur juga kami tiadakan karena rentan untuk masyarakat yang berkumpul dan bersentuhan, itu yang kita khawatirkan yang saat ini. Lebih lanjut, Rodi mengatakan kegiatan takbiran keliling yang juga difasilitasi dan dikoordinir oleh pemerintah daerah untuk sementara waktu di kondisi seperti ini ditiadakan dan hanya boleh dilakukan di tempat tertentu saja. Sesuai dengan himbauan dari Majelis Ulama Indonesia bahwa pelaksanaan takbiran itu hanya di tempat-tempat mushola maupun di masjid-masjid saja. Jadi untuk takbiran keliling itu kita tiadakan. Dalam hal ini, tentunya pemerintah Kabupaten Balangan turut berupaya meminimalisir penyebaran COVID-19 di wilayah Indonesia, khususnya Provinsi Kalimantan Selatan. Tim Liputan melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan bersama tim gugus tugas COVID-19 adakan rapat kerja dalam rangka penanganan kesehatan, ekonomi, dan pengamanan sosial masyarakat akibat COVID-19 di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Balangan, Selasa 7 April 2020. Berita tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita di Batarbangan edisi kali ini. Saya Rizky Amelia Putri dan seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan bersama tim gugus tugas COVID-19 adakan rapat kerja dalam rangka penanganan kesehatan, ekonomi, dan pengamanan sosial bagi masyarakat akibat COVID-19 di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Balangan, Selasa 7 April 2020. Ketua DPRD Kabupaten Balangan Ahsani Fauzan mengatakan,
Tujuan diadakan rapat ini antara lain untuk mengetahui lebih lanjut mengenai percepatan penanganan COVID-19 di wilayah Kabupaten Balangan. Diharapkan kami yang sudah mendengar dari penjelasan dari pemerintah menyampaikan kepada masyarakatnya lebih gampang lagi, lebih mudah. Lanjut Ahsani Fauzan, kegiatan ini merupakan bukti nyata pihaknya untuk memberikan pengawasan serta menjalankan tugas dengan baik kepada masyarakat guna menangani percepatan penanganan COVID-19. Dalam rapat ini, pimpinan dan tim gugus tugas COVID-19 membahas secara teknis 3 penanganan yang akan dilakukan untuk memfokuskan kembali pengamanan jaringan sosial masyarakat yang ada di Kabupaten Balangan. Mengenai anggaran, terus gimana penanganannya, langkah-langkah yang sudah dijalankan apa, itu aja yang sudah dikabarkan kepada kami. Ahsani Fauzan berharap semoga COVID-19 ini bisa ditangani secara cepat, baik dari segi ekonomi maupun sosial dan tidak lagi berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat serta dapat dimusnahkan secara tuntas. Rapat ini turut dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Balangan, tim gugus tugas COVID-19 Kabupaten Balangan, serta beberapa kepala SKPD terkait. Tim liputan melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan.